kari Minang. Iya. Kari itu yang kebayang di saya biasanya tuh kari itu kari kambing. Tahu di kari Minang gimana itu? Sebenarnya mungkin orang banyak jadi tanda tanya juga kari. Mereka berpikiran itu kari, kuah kari gitu Iya, kan. kari kambing. Tapi sebenarnya bisa juga diartikan dengan itu. Tapi maksud kita kari Minang di situ, kari itu gelar saya. Wah, itu udah benar kari. Laki-laki Minang setelah menikah dengan perempuan Minang itu dikasih gelar. Itu salah satu penghargaan dari dari pihak perempuan. Kalau kita sudah menikah, yang dipanggil bukan nama lagi. Jadi kalau saya di kampung dipanggil kari gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berani, masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah? Ikhwafillah. Jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Alhamdulillah kita bersama Ustadz Ilham hadir di rumah makan kari Minang yang pemiliknya, ownernya langsung hadir ya di tengah-tengah kita, Pak Erizal. Beliau sengaja untuk memberi informasi rumah makan beliau, Masya Allah sudah kita cicipin yang luar biasa. Apapun yang antum inginkan ada di sini. Bagaimana kakapnya ya? Tadi kita makan tadi apa yang tahu isinya telur. Cumi. Kok enak banget telur rupanya ya. Tapi nanti lihat, kebetulan yang AMDK aja nih jago-jago makan semua dan mereka menentukan makanan itu enak atau tidak. Saya tahu makanan enak-enak itu ada di samping saya, Ustadz Ilham. Gimana Ustaz? Saya diajak makan di rumah makan kari Minang. Posisinya di Tawangan, Depok. Beberapa poin dari masakannya itu namanya luar biasa. Tadi saya titipkan rendang. Dan biasanya kalau rendang itu kelihatan dari bumbunya. Bumbu rendangnya itu terasa sekali. Kemudian juga tadi kita mencicipi es cendol ini. Cendol Siti Nurbaya yang ada duriannya, betul-betul ada duriannya, bukan aroma. Ini yang orang jual itu hanya aroma. Teksturnya aja. Hasil bagi pecinta kuliner, khususnya masyarakat Depok sekitarnya, ada tempat yang nyaman. Dan tadi kita sholat di musola lantai atas juga nyaman. Kemudian fasilitas kamar mandi juga nyaman. Dan akses itu kita di posisi simpang 3, sehingga memudahkan kita untuk menuju lokasi dengan berbagai macam alternatif jalan. Jadi bagi kawan-kawan yang memang kebetulan cinta kuliner, diharapkan bisa mencicipi rumah makan kari Minang. Dan juga saya dengar tadi resto ini juga peduli dengan keluarga karyawan, sehingga ke depan anak-anak dari karyawan itu yang mau sekolah di pesantren akan disubsidi oleh rumah makan ini. Jadi kalau kita makan di sini, di samping dapat sensasi masakan yang luar biasa, kenyamanan dan tempat ibadah yang bagus, sekaligus membantu kelangsungan pendidikan terhadap karyawan-karyawan yang ada di sini. Jadi saya sangat bersyukur sekali kalau ada orang-orang yang masih peduli terhadap kaum muslimin, baik secara materi maupun secara rohani. Mudah-mudahan bisa dicontoh oleh rekan-rekan pengusaha yang lain untuk memberikan fasilitas ibadah, untuk memberikan tunjangan bagi keluarga karyawan terhadap dunia pendidikan Islam seperti pesantren-pesantren. Ya, mudah-mudahan ini usaha yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum saya tutup, ada pantun.
Rumah makan Kariminang. Cakep. Letaknya Depok Sawangan. Cakep. Kalau hati pengen senang, Cakep. jangan takut keluar uang. Assalamualaikum Sobat AMDK, Masya Allah, kembali lagi nih sama Bang Rio di channel AMDK Al Jambi. Wah, Alhamdulillah pada hari ini Bang Rio diajak sama Ustadz AMDK untuk menemani Ustadz Ilham yang sama-sama senang kuliner juga untuk mampir ke rumah makan Kariminang. Dan kebetulan di sebelah Bang Rio nih sudah ada owner dari rumah makan Kariminang nih. Sebelum Bang Rio komentarin, biar Sobat AMDK juga kenal, kita sapa terlebih dahulu yuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, mungkin Bapak bisa kenalan nih sama Sobat AMDK, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erizal, asli saya Bukit Tinggi. Nah, kebetulan saya bergerak di bidang kuliner. Nama usahanya Rumah Makan Kariminang. Nah, ini cabang yang terakhir ada di terakhir emang nggak mau nambah lagi. cabang terakhir untuk saat ini. Betul saat ini. Sampai saat ini cabang terakhir. Nah, untuk kelanjutannya berikutnya nanti. Oh, berarti yang di daerah Sawangan ini cabang terakhir untuk saat ini. Untuk saat ini cabang ke-6. Oh, cabang ke-6. Nah, Nah, cabang yang ke-6. 5 lainnya di mana aja tuh? Yang 5 lagi yang sebelum ini ada di Jalan Raya Ciputat. Oh, di Ciputat. Sekitar 300 meter dari UIN. Oh, Kalau kita dari oh, arah iya. Ciputat 300 meter. Nah, itu cabang ke-5. Nah, yang lain ada di Kalideres, Oh, ada di Tambora, di arah ada sana di ya. Pluit, Hmm. ada yang di Tangerang, Batu Ceper gitu. Nah, semuanya ada 6. Nah, ini yang di Sawangan ini cabang yang ke-6 nih. Alhamdulillah cabang yang ke-6 ini paling besar dari yang 6 ini. Oh, Dari yang 5. Dari yang 6, Ini cabang ke-6. cabang ke-6. Dari yang 5 dong. Oh, dari yang 5. Yang paling besar. Gitu. malah yang akhir saat ini yang malah paling besar. Paling besar. Artinya Karena lebih besarin lagi nanti di kali untuk lima. kapasitas ruangan makan 75 meja kali 4 orang berarti bisa untuk 300 orang. Masya Allah. Nah, parkir di luar bisa Iya. muat sekitar 40 mobil. Ya sih kelihatan nih Sobat MDK kalau Iya. datang ke sini mau bawa temen-temen rame-rame deh pokoknya gak usah takut karena emang tempat parkirnya luas. Jadi nggak perlu takut kesusahan parkir karena kan kebanyakan rumah makan Padang mungkin banyak juga di Indonesia tapi parkirnya itu yang nggak terlalu besar gitu. Tapi kalau ke sini wah Parkirnya ngajak gratis loh. sekeluarga besar pun insya Allah cukup sini karena tadi kurang lebih 40 mobil tuh cukup ke sini. Fasilitas musolanya juga cukup besar. Betul. Bisa menampung untuk 50-60 orang. Masya jemaah. Allah. Nah, ya, memang kita berniat untuk di cabang ke-6 dan selanjutnya insya Allah konsepnya akan sama. Musola kita bikin untuk bisa menampung banyak orang, banyak jemaah gitu kan. Nah, bisa juga apa namanya nih kita mengadakan pengajian untuk terutama untuk karyawan, ada pembinaan agama sehingga di sini tidak hanya mencari uang tapi mendapatkan ilmu juga gitu. Masya Allah. Masya Allah. Ini yang kita harapkan ini gitu. Mantap. Pak Rizal, antum bisa kepikiran seperti itu? Apa yang menyebabkannya? Ya, hanya hati nurani aja, Ustaz. Hidup ini tidak hanya semata materi. Hidup ini adalah untuk ibadah. Masya Allah. Nah, kemudian mesnya juga banyak untuk menampung banyak karyawan. Bahkan kita ingin menempatkan seorang ustadz di dalam mes ini yang benar-benar membina Masya Allah. karyawan terhadap ya agama Islam gitu. Masya Allah. Jadi mereka cari uang iya, tapi mereka dapat ilmu juga. Gitu. Ustaz. Nah, ini kamar untuk Ini kamar kita persiapkan untuk Ustadz. Masya Allah. Jadi Ustadznya bisa tidur di sini, Suami istri dong. suami istri. Jadi biar benar-benar 24 jam membina karyawan. Pakai AC ya. Pakai AC. Ini TV. Ini mungkin nanti kalau perlu ada TV, ada TV. Ini ada lemarinya. Ini kamar mandi. Nah, kamar mandi ada di dalam Oh, juga. ini ya. Ya, ini lampunya di sini.
Nah, ini kamar mandinya. Cukup kalau untuk Ustadz dengan Iya. istri. Cukup ini, lumayan Ya, besar. ini ada apa? View bisa keluar. Kalau misalnya nggak pakai AC biar adem, ini bisa dibuka. Nah, Keren, keren, keren. Tuh, luar biasa ini. Antum nih pedagang dai juga atau mungkin karena antum masuk di dalam kelompok dai nih? nah kebetulan saya juga tergabung di Dai Rantau Minang. Oh, wah. Jadi sekarang ini Ustadz ada- Elva dong. Iya, pimpinannya untuk sekarang ketumnya Ustadz Eva. Ini hidayah menyapa ini. Nah, insya Allah. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Insya Allah. Benar nggak nih Ustadz? Benar nggak? Hah? Ya, insya Ah. Allah. Ini yang merupakan apa namanya terobosan baru di dunia usaha. Bahwasanya usaha itu tidak melulu dengan teori-teori marketing, teori-teori bisnis yang ada. Seringkali teori-teori itu membuat kerugian. Artinya ketika satu sisi orang usahanya maju, tapi tanpa disadari terjadi pengkhianatan. Dan kita menyaksikan di dunia usaha itu pengkhianatan luar biasa. Suatu usaha bisnis yang tadinya maju kemudian hancur karena adanya pengkhianat dari dalam. Nah, dengan adanya pembinaan mental, pembinaan rohani, iman, akidah, itu membuat orang kompak, bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas. Nah, ini yang menjadi terobosan baru di dunia usaha. Jadi jangan berpikir usaha itu duit, jangan berpikir usaha itu materi, tapi usaha itu pada prinsipnya ibadah. Jadi jangan lupakan sisi-sisi ibadah dalam dunia bisnis. Dan kita akan kampanyekan terus kemanapun juga bahwa dalam rangka mencari dunia itu jangan lupakan kehadiran Rabbul Alamin. Masya Allah. Jangan lupakan Allah dalam semua aspek hidup kita. Kata Nabi SAW, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jaga Allah, jadikan Allah senantiasa ada di hadapan. Masya Allah. Jadi bisnis jalan, ibadah juga tetap jalan. Keren. Ya, bagaimana dalam ayat Al-Quran, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ya, sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, kemudian baru sesudah itu hidupku dan matiku. Jadi nilai ibadah dulu diprioritaskan, baru nilai hidup duniawi yang kita kejar. Sekali lagi jangan lupakan keberadaan Tuhan kita. Ini yang menjadikan ciri khas seorang muslim. Masya Allah. Karena kita di dunia sebentar jamaah sekalian, dan kita akan memasuki kehidupan yang sangat abadi. Dan disinilah letak perbedaan antara bisnis muslim dengan di luar muslim. Ya, jadi tidak melulu harta. Banyak orang harta, banyak orang punya harta, tapi dia dibinasakan oleh hartanya, dihancurkan oleh hartanya. Orang muslim tidak, dia banyak harta dan dia mulia di atas hartanya. Allah. Kenapa? Karena hartanya bukan tujuannya, hartanya pijakan. Jadi harta pijakan di kakinya, bukan di kepalanya. Allah. Adapun di luar muslim itu harta itu di kepala. Itu mungkin sedikit dari saya. Nah, tapi dari tadi kita bicara, ini harganya ini kalau lihat makanannya begini, ini gimana nih? Apa masuk di kantong-kantong teman-teman AMDK nih? Nah, gimana tuh Pak Erizal? Kalau untuk harga sangat bersahabat. Masya Allah. Nah, jadi sahabat AMDK ini cocok banget nih. Jadi dengan kantong tipis pun masih bisa makan enak di sini. Masya Allah. Punya uang 15.000 masih ada kembaliannya. Wah, tuh paket hemat ya. Di sana ada paket hemat Nasi ayam 14.000. goreng. Jadi bawa duit 15.000 masih ada kembalian. Oh, keren, Masih keren. ada kembalian gitu. Tapi ada juga yang memang lebih mahal dari itu harganya, tentu sesuai dengan isi kantong gitu. Iya, iya, iya. Tapi yang jelas secara umum harga kita sangat bersahabat. Ini apa pula ini? Nah, ini dia nih. Ini teh talua ini namanya. Teh talua. Ada Minuman paling favorit ya Bang Rio nih sobat MDK nih. Ada teh talua. Ini teh talua ini umumnya dipakai telur bebek ini.
Iya betul. Ada juga yang minta pakai telur ayam kampung, tapi lebih cocok pakai Telur telur bebek. bebek karena telur bebek ini kandungan airnya lebih sedikit, kuningnya lebih kental. Jadi waktu di mixer lebih kental gitu. Masya Allah. Lebih kental. Kalau ini martabak Mesir ini. Martabak Mesir. Katanya martabak telur lah umumnya dibilang martabak Sayur, telur. sayur. Nah, itu sate Padang itu. Nih. Oh. Jadi kalau nggak usah jauh-jauh ke Padang buat makan masakan Padang, semuanya ada di sini. Warnanya khas Bukit Tinggi nih. Kalau khas Bukit Tinggi, warna kuahnya itu kuning. Nah, Ini kuning. Bang Rio boleh cicipin ya. Ya, silakan. Bagaimana khas Bukit Tinggi ini? Nih khas Bukit Tinggi. Iya, sate Padang, Bandaro. Bagaimana Bang Rio rasanya? Mantap. Makanya ini mah nggak cukup nih segini seporsi. Harus tambah satu porsi lagi ya? Jadi kan ada sate Padang, ada teh talua, bahkan sampai ada martabak Mesir juga, dan ada juga katanya martabak Mesirnya pakai mozzarella. Itu Bang Rio penasaran tuh. Mungkin lain kesempatan Bang Rio mau coba juga tuh. Namun nih sobat TMDK, Pak Erizal, ini kan mungkin yang datang ke sini kan kayak Bang Rio ini pertama kali nih Pak. Iya. Nah, kalau dalam muamalah syariah, ketika kita ingin transaksi jual beli, kan di sini kan kita jual beli makanan, kita harus tahu dulu harganya. Namun Bang Rio ini tadi pas datang nih belum tahu harga. Nah, mungkin Bapak bisa informasikan ke sobat MDK gimana caranya mereka sebelum makan mereka sudah tahu harganya. Ya, sebenarnya kita sudah ada daftar harga, tapi memang tidak kita tempatkan di setiap meja. Daftar harga itu ada di pajangan makanan. Nah, kebetulan pajangan makanan kita berbeda dengan makan Padang lainnya. Kalau makan Padang pada umumnya, pajangan itu ada di depan, paling depan sekali. Kita justru malah paling belakang. Nah, kita taruh paling belakang. Kemudian di situ kita taruh ada daftar harga. Nah, memang konsep awalnya kita bikin orang beli langsung bayar gitu. Nah, tapi karena kebiasaan makan Padang, makan dulu baru bayar gitu. Jadi kalau orang yang baru datang satu kali, mungkin kalau langsung ke meja nggak tahu harganya. Nah, tapi kalau udah 2 kali, ya harga kan tidak berubah setiap hari. Harga ya mungkin kalau ada perubahan mungkin 1 tahun ada kenaikan sesuai dengan kenaikan bahan gitu kan. Jadi kalau untuk makan Padang, walaupun tidak ada daftar harga di meja, harga di rumah makan Padang ini sudah umum gitu, sudah umum. Toh kita sudah menyediakan di dekat pajangan gitu, ada di dekat pajangan gitu. Jadi seperti itu kalau masalah harganya. Nah, kira-kira gimana nih komentar Sata MDK? Tuyip ini memang sudah dilihat ada daftar harga di tempat pajangan makanan. Tapi ini memang harapannya tadi yang sampaikan Ananda Rio, bagi mereka yang baru pertama kali mereka akan bertanya. Iya. Ini mungkin saran untuk Pak Rizal, mungkin setiap di meja VIP ini kan karena tidak ke sana mereka. Insyaallah. Ada ditaruh di situ agar supaya mereka nggak perlu nanya. Insyaallah. Jadi banyak orang berpikir kadang-kadang kita rukun jual beli itu adanya di bank syariah aja. Tapi di rumah makannya harus juga gitu, karena jual beli itu bukan di bank syariah aja. Iya, betul, tapi pada saat makan, dan ini yang kadang-kadang orang kepikir ini udah biasa, ini udah umum. Tapi kalau misalnya ada yang tidak tahu, itu kan nggak boleh juga gitu kan. Iya, benar. Nah, kita berusaha muamalah ini bisa kita amalin. Insyaallah. Dan anak kenapa masih tetap ini respect sama antum, di situ memang sudah ada gitu. Sudah ada. Cuman di sininya belum. Apalagi nanti kalau pakai barcode kan. Pakai QR itu kan lebih enak lagi tuh. Itu justru orang-orang Eropa, orang itu dia lakukan, sudah langsung ada harga. Itu dalam rangka untuk mengamalkan rukun jual beli. Tanpa kita sadarin. Lebih enak pakai barcode ya, Ustaz? Iya. Karena setiap orang pasti punya HP ya. Nah, saat ini. Iya, saat ini. Jadi pas dibuka sudah langsung nampak. Mau lihat menu silakan scan barcode. Iya. Nah, di situ sudah ada langsung kan? Iya. Ini transaksinya antum di bank ribawi atau di bank syariah nih? Wah,
transaksi edisi masih di Nah, ini. Kompen. Kita dalam proses permohonan pengajuan mesin edisi dari Bank Syariah. Tuh. Tapi prosesnya terlalu lama, Ustaz. Bank Syariah denger itu proses bilang terlalu lama, terus hampir di setiap tempat. Sudah 2 bulan belum keluar juga. Sudah 2 bulan belum keluar juga. Gimana nih Bank Syariah? Bukannya kita yang tidak mau, Ustaz. Bukannya dia nggak mau. Nah ini, aduh, gua kena terus nih kalau pas dikejar. Hampir semua setiap yang didatengin, gimana? Udah syariah banget tadi ini nih. Gimana transaksinya? Masih ada nggak di Bank Ribawi? Nah itu selalu dapet. Limaza? Ternyata Bank Syariahnya belum siap nih untuk mengakomodir. Ayo, dekatin semua rumah makan yang selalu berhubungan dengan pembayaran. Yuk kawan-kawan para pemasar Bank Syariah, dekatin. Ini salah satu kelemahan selama ini. Padahal nasabah banyak kepengen, Ustaz. Tuh dengerin. Padahal selama ini banyak sekali nasabah kepingin punya edisinya Bank Syariah. Nih Pak Rizal sebagai pengusaha muslim, ya dia seorang dai juga, dai daram, dai rantau Minang. Ingin mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan Bank Ribawi, cuman Bank Syariahnya siap untuk menerima apa yang diinginkan oleh para pengusaha ini. Mungkin gitu Pak Rizal ya. Iya, Apa kira-kira lagi untuk bisa dapat nasihat nih sahabat MDK dan juga para praktisi Bank Syariah yang ingin antum sampaikan? Fadhol. Ya, pertama memang kita dalam bidang usaha untuk bisa dipermudah memperoleh alat untuk bertransaksi yaitu mesin edisi. Oh iya. Saya selama ini rasanya belum pernah melihat mesin edisi syariah gitu. Belum pernah gitu. Setiap kita minta ke bank, ada nggak mesin edisi syariah? Belum ada Pak. Jawabannya selalu belum ada gitu. Nah ini saya sudah mengajukan ke BSI sudah 2 bulan, belum keluar juga gitu. Nah ini kalau ini seharusnya ditindaklanjuti lebih cepat. Nah kenapa Bank Kompen bisa menyediakan dengan baik sementara Bank Syariah enggak? Nah inilah kelemahan Bank Syariah juga, Ustaz gitu. Nah ini yang kita lihat. Nah termasuk juga kalau di Bank Syariah yang saya perhatikan kurang memuaskan ketika kita bertransaksi di teller selalu lama, Ustaz. Untuk 1 orang nasabah aja mau waktu yang lama. Oh, Cuma masya antri 2 orang, 3 orang aja kita bisa nunggu sejam lebih. Gitu. Allah Akbar. Kenapa bisa begitu? Nah inilah yang kelemahannya barangkali yang harus diperbaiki, Ustaz. Entah personil yang kurang atau mungkin teknologinya yang mungkin kurang bagus gitu. Ada trouble kali ya. IT-nya mungkin kurang bagus gitu. Jadi kalau kita datang ke bank konvensional cuma hitungan menit, kita sudah bisa pulang. Sementara di Bank Syariah harus berjam menunggu giliran kita, padahal ditunggu cuma 2-3 orang gitu. Nah ini kan kerja kita tidak hanya ke teller doang, masih banyak kerjaan kita yang lain gitu. Nah bagaimana nasabah senang ke sana kalau dia harus menghabiskan waktu yang lama? Ini sering saya pertanyakan juga ke pihak bank selalu, Ustaz. Kok lama gitu? Ya mudah-mudahan ke depan ada perbaikan, Ustaz. Ya, yang paling penting jangan tinggalkan Bank Syariahnya. Insya Allah enggak. Nah, itu. Selama apapun kondisinya. saling memperbaiki. Ya, kita berharap memang Bank Syariah itu orang-orang Islam lah yang akan ikut membesarkannya. Masya Allah. Jadi ketika kita ada nampak kelemahannya bukan untuk kita tinggalkan. Tapi sayangnya seorang Muslim dia menyampaikan kelemahan itu. Saudara-saudaraku, para praktisi Bank Syariah, terima dengan senyuman ya, lakukan dengan perbaikan. Ya, jangan merasa baper ketika ada saudara kita yang ingin menyampaikan keluhan-keluhannya. Jadi silakan dikomentari di bawah ini apapun yang diinginkan. AMDK akan terus menjelajah Nusantara ini untuk bermuamalah syariah. Mungkin itu Pak Rizal ya kita hadir di sini. Jazakallah Ustaz ya, sudah ada nasihat. Mungkin Bang Rio apa yang mau disampaikan lagi sama sahabat MDK? Apa tuh? Karena tadi udah banyak disampaikan oleh Ustaz MDK, kemudian juga dari Ustaz Ilham Tabrani, kemudian dari Pak Rizal juga udah menyampaikan
konsep rumah makan yang beliau buat itu sangat luar biasa. Bang Rio mungkin sebagai orang yang pernah di pondok pesantren, itu salah satunya ingin punya cita-cita sama seperti Pak Erizal. Jadi nggak semua orang yang belajar agama itu cita-citanya jadi ustadz, tidak. Tapi contohnya lihat Pak Erizal, beliau seorang pengusaha, tapi beliau belajar agama dan ingin mengajak orang lain pun bisa mengenal agama Islam. Jadi nggak hanya orang-orang yang ada di pondok aja untuk bisa belajar agama, tapi beliau memberikan fasilitas kepada siapapun, walaupun beliau seorang Pengusaha sukses. pengusaha ataupun pekerja, tapi bisa mendapatkan ilmu agama. Mungkin seperti itu Sobat TMDK, terima kasih sudah nonton acara pada kali ini. Semoga memberikan wawasan dan manfaat yang luar biasa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di perjalanan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.